Warum? Sie müssen umkehren und zur Kaserne zurück. Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film diawali pada bulan April tahun 1940. Terlihat sebuah kapal patroli yang mengangkut sekelompok prajurit Norwegia sedang dalam perjalanan kembali menuju pelabuhan Nervix. Mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan di lokasi penambangan biji besi. Saat tiba di pelabuhan, Kopral Gunnar minta izin kepada komandannya untuk pergi menemui istri juga anaknya sedang berulang tahun hari ini. Ia pun diberikan izin dan harus kembali sebelum tengah malam nanti. Gunnar pun langsung mendatangi sebuah hotel tempat istrinya yang bernama Ingrid bekerja. Nampak di sana telah berkumpul perwakilan duta besar Inggris maupun Jerman yang menyepakati netralitas pemerintah Norwegia dalam memberikan jaminan keselamatan terhadap semua kapal penambang biji besi di sana. Setelah Gunnar menemui istrinya, ia lalu pergi ke rumah mereka yang terletak di belakang hotel untuk menemui ayahnya yang bernama Aslak dan juga putranya yang bernama Bill. Di malam hari, mereka mendengar siaran radio yang memberikan informasi bahwa penambangan akan dihentikan. Setelah Norwegia menerima laporan penembakan yang dilakukan oleh 3 kapal Jerman kepada kapal Inggris, Gunnar yang seharusnya kembali ke markas malah saling cubit dengan Inggris di depan sang ayah sebagai pertanda bahwa keduanya telah lama berpuasa. Beruntungnya sang ayah yang pengertian, namun akibatnya ia terbangun ketika hari menjelang pagi. Saat keluar rumah, ia melihat pelabuhan Nervix yang telah diserang. Ia pun berlari ke pelabuhan yang ternyata pasukan Norwegia dan juga Jerman bersiap untuk saling menyerang. Komandan Norwegia lalu menanyakan mengapa Jerman melanggar kesepakatan netralitas yang telah disepakati sebelumnya. Disinilah terungkap bahwa Jerman tidak benar-benar sepakat dengan netralitas yang dibuat oleh pemerintah Norwegia. Komandan Jerman menegaskan kalau mereka akan mengambil alih seluruh kota-kota penting di Norwegia. Khawatir dengan pertumpahan darah yang lebih besar, Komandan Norwegia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dan meninggalkan markas mereka yang berada di pelabuhan Nervix. Beralih ke Ingrid yang akan kembali bekerja seperti biasanya. Ia pun dikejutkan oleh sekelompok tentara Jerman yang mengusir semua tamu dari hotel tempatnya bekerja. Utusan Jerman yang bernama Fritz memberitahu 2 orang staf hotel bahwa Jerman akan mengambil alih hotel tersebut. Ia juga mengatakan kalau angkatan darat Norwegia telah menyerah kepada Jerman. Pendudukan mereka dimaksudkan untuk melindungi Norwegia dari serangan tentara Inggris. Und die Gäste, die ausziehen müssen, werden selbstverständlich entschädigt. 1. Selain itu, Fritz juga meminta kepada Ingrid agar mau bekerja untuk Jerman sebagai penerjemah bahasa. Sesaat setelah kepergian tentara Jerman, rupanya 2 orang duta besar Inggris masih berada di dalam hotel. Ingrid lalu meminta tolong kepada Zahra agar mengantarkan 2 orang warga Inggris ini ke pondok berburu mereka yang terletak di sebuah pegunungan. Selepas itu, Ingrid pergi ke rumahnya di mana anak dan juga mertuanya sedang mengemas pakaian untuk mengungsi ke tempat lain. Sementara pasukan Gunnar berjalan menyusuri rel kereta api. Akan tetapi di sana mereka bertemu dengan tentara Jerman yang melarang mereka agar tidak keluar dari kota Nervix. Namun pasukan Norwegia sama sekali tidak menghiraukan larangan tersebut. Wir dürfen die Stadt nicht verlassen. Warum? Mereka terus berjalan dan beristirahat di area jembatan.
Di sisi lain, para pengungsi tidak bisa menyeberang karena tentara Jerman telah menutup layanan feri. Para pengungsi akhirnya mencari jasa kereta api agar bisa keluar dari kota Narvik. Di waktu bersamaan, Gunnar dipanggil oleh komandannya. Ia ditugaskan untuk meledakkan jembatan yang akan dilalui oleh kereta api Jerman. Karena kereta api tersebut akan mengangkut biji besi menuju industri senjata Jerman yang saat ini disediakan oleh Swedia. Tetapi kendalanya, mereka tidak tahu di mana alat peledak dinamit itu disimpan. Gunnar pun akhirnya menelpon lalu menanyakan kepada ayahnya yang juga merupakan salah satu personil pembangunan jembatan itu. Ayahnya memberitahu kalau peledak itu disimpan di sebuah terowongan yang mengarah ke Swedia. Ayahnya juga mengingatkan bahwa sebentar lagi kereta api akan melewati jembatan di mana anak dan juga istrinya ada di dalamnya. Untuk mencegah kereta api melewati jembatan, mereka langsung mengambil alat peledak dinamit. Förstår du varför vi ska spränga den över ön? För att jarlmålen inte ska nå fram. Ställning! Spräng med en gång. Ja. Hittat. Tak selang beberapa lama, mereka melihat keluarga sipil baru saja tiba di jembatan. Rupanya, anak dan juga istri Gunnar ada di dalam rombongan tersebut. Ia pun bergegas merangkul anaknya dan menyuruh mereka agar pergi ke terowongan yang mengarah ke Swedia. Setelah itu Gunnar bersama dua orang temannya langsung memasang bom dinamit di jembatan. Sementara pemasangan berlangsung, tentara Jerman mulai berdatangan sehingga menimbulkan kontak senjata di antara mereka. Saat sumbu bom telah dinyalakan, komandan Norwegia langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur, akan tetapi tentara Jerman berhasil melewati jembatan itu. Gunnar yang masih terjebak di jembatan terpaksa melompat dari ketinggian untuk menghindari ledakan. Tanpa diduga, Ingrid yang masih menunggu suami di terowongan tiba-tiba ditangkap dua orang tentara Jerman yang langsung membawa mereka untuk kembali ke Narvik. Di sini, Ingrid melihat Gunnar bersama dua orang prajurit lainnya ditawan oleh tentara Jerman. Ingrid pun bertanya ada apa dengan mereka. Tentara Jerman ini menjawab bahwa mereka telah melakukan sabotase dengan meledakkan jembatan. Ingrid dan anaknya pun diantarkan pulang ke rumahnya kembali. Nu blev han för glad. Ingrid langsung diminta untuk menerjemahkan pembicaraan antara duta besar Jerman dan juga wali kota Norwegia. Dalam pembicaraan ini, Jerman mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Norwegia dengan tujuan untuk melindungi Norwegia dari Inggris. Namun, wali kota Norwegia menanggapinya dengan mengatakan bahwa sudah banyak warga sipil yang menjadi korban setelah netralitas mereka dilanggar. Interesse Ihrer Leute. Wir sollten zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Wali kota Norwegia langsung pergi begitu saja. Ingrid lalu menyampaikan kepada Frix bahwa suaminya terlibat dalam perusakan jembatan dan sekarang ditawan oleh tentara Jerman. Frix meyakinkan Ingrid kalau dia akan berusaha untuk mencari suaminya. Ich werde betonen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Scene pun berpindah saat Zahra datang memberitahu bahwa dua orang duta Inggris meminta Ingrid untuk mengantarkannya makanan mereka. Ingrid pun akhirnya pergi ke pondok berburu mereka untuk mengantarkan makanan. Di sana, duta Inggris meminta bantuan kepada Inggris supaya mereka bisa mengetahui posisi artileri dari tentara Jerman. Karena saat itu, pasukan kapal Inggris mengalami kesulitan untuk menepi di pelabuhan Narvik. Akhirnya, Ingrid pun kembali bekerja seperti biasa. Sesaat kemudian terjadi pertempuran antara armada Inggris dan juga armada Jerman. Alles unter Kontrolle. Ingrid bersama warga sipil lainnya bersembunyi di basement bawah tanah. Seusai pertempuran, mereka pergi ke hotel dan mendengar kabar bahwa semua kapal Jerman berhasil ditenggelamkan. Akan tetapi, kapal Inggris masih mengalami kesulitan untuk berlabuh. Ingrid pun memanfaatkan kesempatan yang ada itu. Ia lalu memasuki ruangan jenderal Jerman lalu mengambil selembar peta terbaru. And this is current. These shooting positions are accurate. Peta tersebut ia serahkan kepada duta Inggris sehingga pasukan Inggris mendapat informasi yang cukup terkait posisi artileri dari tentara Jerman. Ketika ia hendak kembali ke rumah, ledakan terjadi di mana-mana.
Ia menemukan ayah mertuanya telah meninggal. Beruntungnya anaknya masih selamat dan hanya terluka di bagian dada. 4 minggu kemudian pasukan Jerman telah mendirikan cincin besi di sekeliling kota Nervix. Pasukan Perancis dan juga Polandia dikerahkan untuk menyerang dari arah utara dan juga selatan. Sementara pasukan Norwegia diminta untuk menetralkan posisi Jerman di pegunungan. Gunnar bersama beberapa orang yang sudah menjadi tawanan nampak kelelahan dan memindahkan amunisi Jerman yang akan diangkut ke suatu tempat. Verdammt nochmal! Wir müssen weiter! Wenn du ihn nicht hochkriegst, beruhige dich gleich. Erschieße ich ihn. Saat tiba di sana, ia mendengar percakapan rekannya yang menyebutkan bahwa ayah Gunnar telah meninggal. Gunnar yang terkejut mencoba memastikan kebenaran informasi itu, namun tiba-tiba pasukan bantuan dari pihak Perancis akhirnya datang juga. Steh auf! Bien joué, Pierre. Dan akhirnya pasukan Perancis dan Norwegia berhasil mengusir tentara Jerman dari pegunungan. Di samping itu, komandan bersama para prajurit yang lainnya berusaha menyemangati Gunnar yang bersedih setelah mendengar berita kematian ayahnya. Gunnar juga menduga kalau anak dan juga istrinya mengalami nasib yang sama. Men polackerna söderifrån. Hade du en liten unge också? På andra? 1 minggu berjalan, warga sipil Nervix masih terjebak dalam baku tembak antara kapal Jerman dan juga kapal Inggris. Saat Ingrid sedang balik luka anaknya, Zahra lalu datang memanggilnya untuk menerjemahkan pembicaraan antara wali kota Norwegia dan juga orang Jerman. Di sini, Prix mendesak kepada wali kota Norwegia bahwa mereka harus cepatnya menemukan persembunyian duta Inggris. Namun, karena tidak mendapat jawaban yang sesuai, mereka pun menahan wali kota Norwegia. Wir haben ihr Zuhause verloren. Jag visste. Hade Abon Kiki sagt det till den. Ich kann Ihnen noch einen Tag verschaffen. Malam harinya, luka anak Ingrid mengalami infeksi dan tidak sadarkan diri. Dalam kepanikannya, ia berlari mencari pertolongan dan ia meminta bantuan kepada Prix. Namun Prix mengatakan bahwa semua tenaga medis sedang merawat para prajurit yang terluka. Demi keselamatan anaknya, Ingrid akhirnya menunjukkan di mana duta Inggris itu berada. Wie bitte? Mendengar hal itu, Prix lalu memanggil dokter untuk merawat anak Ingrid. Tak selang beberapa lama saat Zahra datang memberitahu bahwa duta Inggris telah ditangkap oleh tentara Jerman. Ingrid pun berterus terang kalau ia tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa menunjukkan keberadaan mereka berdua. Schauen Sie. 1 minggu kemudian, pasukan Norwegia dan juga Perancis menunggu komando untuk pertempuran Nervix. Sementara, kapal Inggris mengarahkan serangan ke sekitaran bukit tempat artileri Jerman berada. Medan yang terbuka membuat pasukan Norwegia maupun Perancis mengalami kesulitan untuk mencapai bukit. Sehingga dengan terpaksa mereka harus mundur, akan tetapi sang komandan memerintahkan agar mereka terus maju. Gunnar bersama 2 orang prajurit lainnya akhirnya mencari jalan lain. Ketiganya pun muncul di belakang penembak senjata mesin Jerman. Kemudian mereka pun langsung memasuki terowongan jalur Nervix. Saling tembak sempat terjadi sebelum mereka berhasil menghabisi tentara Jerman sekaligus meledakkan artileri milik tentara Jerman.
Kekuatan Jerman yang melemah memaksa mereka untuk keluar meninggalkan Nervix. Di sini, Fricks mengajak Ingrid dan anaknya untuk ikut bersamanya ke Berlin. Ia mengatakan bahwa setelah kepergian mereka, Jerman akan kembali melakukan serangan udara besar-besaran. Ingrid menanggapinya dengan mengatakan bahwa suaminya dan juga prajurit yang lain akan selalu ada melindungi Norwegia. Kemudian Fricks menunjukkan daftar nama para tawanan perang dan memberitahu bahwa setiap nama yang dicoret dinyatakan telah meninggal. Ingrid merasa terpukul melihat nama Gunnar juga telah dicoret. Ia pun langsung pergi menghampiri anaknya. Rekan kerja Ingrid yang bernama Polly berusaha untuk menghiburnya. Polly lalu memberikan upah Ingrid yang diberikan Fricks selama menjadi juru bahasa mereka. Polly juga menyuruh Ingrid agar segera kembali ke keluarganya yang tinggal di utara Norwegia. Pada tanggal 28 Mei 1940, prajurit Norwegia dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Hampir setiap prajurit dijemput oleh keluarganya. Namun berbeda dengan Gunnar. Ia lalu bertanya tentang istrinya kepada Zahra, akan tetapi Zahra malah mengatakan kalau Ingrid telah banyak membantu Jerman. Sesampainya di rumah, terlihat istri bersama anak sedang mengemas barang-barang yang masih bisa digunakan. Ingrid tak menyangka suaminya sudah berdiri di depan pintu. Kemudian Gunnar bertanya kepada Ingrid mengapa ia membantu tentara Jerman. Ingrid lalu menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena tidak punya pilihan lain. Ingrid juga mengakui bahwa dialah yang telah membocorkan keberadaan wali kota Inggris demi keselamatan anak yang saat itu terkena dampak serangan pasukan Inggris. Akan tetapi Gunnar malah membentak Ingrid dan mengatakan bahwa dia telah berkhianat. Tysker. Det är inte sant. Ja. Da, Ingrid, at du er en forræder! Hvem har jeg forrådd? Di tengah perdebatan mereka, pasukan udara Jerman datang melakukan serangan. Gunnar pun turun berusaha untuk menyelamatkan prajurit yang terkena serangan udara Jerman. Saat itu juga Ingrid dan anaknya pergi begitu saja untuk kembali ke keluarganya. Saat di pelabuhan, Ingrid tersenggol yang menyebabkan kopernya jatuh berantakan. Alih-alih membantu, para penumpang kapal malah melontarkan perkataan agar Ingrid meminta tolong saja kepada tentara Jerman. Bahkan, tak satu pun dari mereka yang peduli kepadanya. Hingga akhirnya, muncullah satu orang yang membantunya yang ternyata itu adalah Gunnar. Meskipun ia sempat kecewa, tetapi Ingrid melakukan itu semua karena keterpaksaan. Para warga sipil kota Nervik diungsikan ke wilayah utara Norwegia. Beberapa informasi ditampilkan di akhir film di mana kapal-kapal nelayan lokasi berhasil mengevakuasi warga sipil yang tersisa sebelum pesawat pengebom Jerman datang kembali. Kejadian ini dianggap sebagai kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Namun, kemenangan Norwegia begitu singkat karena saat itu Inggris juga Perancis bersamaan menarik pasukannya tanpa memberitahu pasukan Norwegia. Sehingga pasukan Norwegia menyerah pada tanggal 4 Juni 1940. Dan akhirnya alur cerita film ini pun usai.